Kita sebelumnya sudah membahas mengenai rule of the game. Selanjutnya adalah goal atau strategi. Yang seperti apa sih, Pak? Halo, hai Sobat Digis, ketemu lagi kita di DI Academy. Masih bersama kita yaitu Sang Master SOP Indonesia, Pak Ali Mahdi. Akan melanjutkan mengenai fundamental sistematik bisnis. Yang mana? Tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di DI Academy. Kepoin Instagramnya di @diacademy.id, websitenya di www.diacademy.id. Bersama kita, Pak Ali Mahdi. Halo, Pak Ali. Ya, kita sebelumnya sudah membahas mengenai rule of the game. Selanjutnya adalah goal atau strategi. Yang seperti apa sih, Pak? Ya, goal dan strategi. Ya, tadi kita sudah bahas tentang aturan, visi, value, kemudian rule of the game. Ya. Kemudian harus ada goal. Karena setiap organisasi punya tujuan. Perusahaan itu sebenarnya organisasi bisnis punya tujuan. Goal itu tujuan. Karena setiap organisasi, bahkan kita pribadi, tanpa goal, tanpa tujuan, itu seperti kapal berlayar tanpa haluan. Nggak tahu mau mendarat kemana. Apakah hanya ikuti angin dan lain-lainnya. Perusahaan juga begitu. Apalagi perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan profit, gitu kan. Maka harus ada tujuannya. Ada goalnya. Goal yang kita capai misalnya untuk tahun 2023 atau 2022 ini ya. Apa sih harus kita capai? Goalnya apa? Apakah omset sekian triliun, miliar, atau mungkin buka cabang berapa unit gitu kan, atau produk apa yang harus kita buat, itu harus jelas ya. Kalau kita bicara goal, ada beberapa metode yang harus kita mengerti ya. Misal ada beberapa orang yang memakai membuat goal itu dengan metode SMART misalnya kan. Ada juga yang pakai metode-metode lain ya. SMART itu adalah singkatan dari S, M, A dan RT ya. Nah, gitu ya. SMART-nya itu spesifik. Jadi buat goal atau tujuan itu lebih spesifik. Spesifik artinya jelas ya. Jadi clearly, jadi harus jelas apa tujuan Anda. Bukan abstrak lagi gitu kan. Contoh yang abstrak ini, aku ingin bahagia. Bahagia bagaimana? Karena setiap orang, saya sama Soman bisa berbeda ya. Sampai Digis juga bisa berbeda. Harus jelas bahagia itu apa. Ya, atau Anda bahagia karena apa? Sebutkan itu. Nah, sama dengan goal, harus spesifik apa itu. Terus yang kedua, M-nya sebabnya measurable, harus terukur. Harus terukur. Misalnya saya ingin mendapatkan keuntungan tahun 2022 ini sekian. Nah, sekian harus disebutkan. Itu harus terukur ya, supaya kita bisa mencapainya dengan mudah dan mengevaluasinya dengan mudah. Setelah S ada A, M, A. Is achievable ya. Achievable berarti buat goal yang jangan menghayal gitu ya. Harus bisa tercapai, harus bisa dicapai, harus bisa dicapai. Itu yang penting. Ya. Jangan kemudian karena kita sangat idealis tapi terlalu bermimpi, kan. Nah, harus goal itu, tujuan itu harus bisa dicapai. Ya, harus bisa dicapai. Ya, itu A-nya. Berikutnya kemudian R itu relevan, harus relevan dong. Antara goal ya dan apa yang kita lakukan itu harus relevan. Sama dengan begini, kita misal membangun pagar misalnya, bahkannya 10 meter dari awal sampai titik akhir sudah kita ukur. Tapi begitu kita mengerjakan pasangan batanya atau batakonya, miring gitu, 1 meter miring, kan nggak sampai itu di akhir, ya kan? Gitu. Itu juga harus relevan antara goal sama strateginya. Nah, nanti kita bicara strategi ya. Nah, yang terakhir T itu timely atau time bound ya. Jadi harus ada batasan waktunya. Misalnya saya ingin kaya dengan penghasilan 11 triliun dalam tahun ini. Nah, tahun inilah yang namanya timely. Jangan tahun ini, harus sebutkan tahun 2022. Berapa, bulan berapa gitu Pak ya. Malah lebih detail lagi gitu Pak. Lebih detail lagi, lebih bagus ya.
Tadi saya ada spesifik juga. Iya, benar. Ada yang pakai itu ya, dan ada mungkin yang metode lainnya. Metode lain banyak ya gitu kan. Karena bikin goal itu memang satu kemestian dan wajib bagi seorang pengusaha. Nah, sebelumnya kita pernah membahas visi. Visi kan juga itu bicara tentang tujuan, Pak. Terus apa bedanya dengan goals kalau begitu? Oke, kalau visi itu kan tujuan besar. Ya, tujuan besar yang idealisme ya, yang tidak bisa dicapai dalam waktu dekat. Kalau visi itu ya kan. Ya, visi itu harus lebih wow, ya, kita sebut dengan Nobel purpose gitu ya, yang luar biasa, yang bisa dicapai dengan menjalankan misi-misi. Misi-misi pun dipecah lagi menjadi goal-goal. Nah, setelah goal nanti ada namanya strategi-strategi. Nah, seperti apa tuh strateginya? Nah, itu Mas Oman. Banyak orang punya mimpi, goal, tapi tidak tahu strateginya. Sama dengan kita mau menuju ke Mataram atau ke Surabaya, kita nggak tahu jalannya. Nah, makanya perlu rencana strategis atau strategi, plan ya. Untuk yang berupa apa? Langkah-langkah strategi atau langkah-langkah yang kita akan lakukan untuk mencapai goal tersebut. Begitu. Misalnya apa yang kita lakukan agar goal itu tercapai, gitu kan? Misalnya kalau kita ingin punya penghasilan, ya harus jualan. Apa yang dijual? Kemana jualnya? Terus bagaimana cara menjualnya, gitu kan? Itu harus ada strateginya. Nah, jadi dari strategi ini nanti ada namanya action plan. Kalau kita bicara action plan, nanti ada namanya goal tadi, kemudian ada objektifnya apa, kemudian indikator yang ingin dicapai apa. Nah, disinilah nanti kita bicara tentang KPI, KPI, gitu Mas. Wow, keren. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya bicara tentang fundamental sistemasi bisnis, ada visi misi itu yang lebih besarnya. Di dalam misi ini ada goal, turunannya pun ada strategi untuk bisa mewujudkan goal. Goal bisa menjalankan misi, misi pun yang mewujudkan visi. Wow, keren banget itu Pak Alim. Nah, Pak Alim, supaya para sobat Digi sebagai pemula dan juga yang sudah menjalankan usahanya, mungkin baru merintis usahanya, apa nih pesan-pesan Pak Alim agar Sobat Digis pun bisa membuat goal dan juga strategi? Baik, Sobat Digis yang berbahagia, goal dan strategi itu sangat penting. Maka mulailah sekarang ya, Anda menetapkan goal. Kemudian jangan lupa, ini yang penting, buat langkah-langkah strateginya untuk mewujudkan goal tersebut. Ya, kenapa? Karena biasanya kita hanya fokus di goal tapi tidak membuat langkah-langkah strategi ya, atau strategi goalnya atau strategi plannya. Maka mari kita buat sekarang juga. Keren banget Pak Alim ya. Jadi buat Sobat Digis itu tadi bahwa memang harus penting banget kita sudah bisa menentukan goal sehingga nanti usaha kita pun bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan strateginya sudah kita buat tentunya ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya masih bersama Pak Alim membahas tentang komponen lainnya dari fundamental sistemasi bisnis. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.